Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda pada hari ini menjelang akhir bulan Maret 2024. Apapun yang terjadi di bulan Maret ini, baik buruknya, jadikan itu sebagai sebuah pelajaran hidup yang tentunya sangat berharga. Seperti begitu berharganya bulan Ramadan ini, adem banget, damai gitu rasanya. Melihat semua umat muslim berlomba-lomba untuk beribadah. Tenang gitu ya rasanya. Tapi ternyata kesucian bulan Ramadan ini tidak membuat orang-orang berhenti berbuat maksiat dan untuk bertaubat. Malah tetap gas terus maksiatnya. Nih buktinya. Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Johor telah menyerbu sebuah pusat hiburan yang terletak di Taman Mount Austin, Johor. Nah, ini saya baru tahu deh, ternyata pusat hiburan di Malaysia ini tidak ditutup ya selama bulan Ramadan ini. Dan pada tanggal 29 Maret 2024 yang lalu, jam 12.30 malam, Imigresen Johor telah berhasil menahan sebanyak 63 orang warga negara asing, termasuklah 3 majikan warga tempatan. Serbuan ini dilakukan di sebuah pusat hiburan yang kalau dari foto-fotonya nih, ini seperti sebuah karaoke ya. Kalau di Indonesia nih, ini sebutannya sebagai karaoke esek-esek nih. Tempat karaoke yang menyediakan layanan wanita-wanita penghibur untuk lelaki hidung belang. Pada operasi ini, sebanyak 93 orang telah diperiksa dan hasilnya seramai 63 orang individu yang terdiri daripada warga asing dan warga tempatan yang berusia antara 19 tahun hingga 49 tahun telah ditahan. Warga asing yang ditahan ini adalah warga Vietnam, warga negara Thailand, dan warga negara Indonesia. Ini deh pasti ada aja orang Indonesianya yang terlibat. Kenapa sih begitu? Ini bener-bener ya malu-maluin negara aja. Kesemua mereka ini diduga bekerja sebagai call girl atau wanita panggilan. Pemeriksaan lebih lanjut mendapati wanita-wanita tersebut menyalahgunakan pas lawatan sosial, menyalahgunakan pas lawatan kerja sementara, dan ada juga yang pakai pas istri kepada warga negara. Ini suaminya kemana nih? Istrinya bisa-bisa kerja beginian. Dan ada juga yang tidak memiliki sebarang pas atau tidak punya permit yang sah untuk berada di Malaysia. Wanita-wanita panggilan ini tugasnya adalah untuk menemani pelanggan dengan minum alkohol bersama-sama sambil bernyanyi-nyanyi. Nggak ingat kalian nih bulan Ramadan gitu? Dan para wanita panggilan ini akan dapat bayarannya dari tempat karaoke. Jikalau para pelanggan yang memesan minuman keras semakin banyak, maka komisi yang mereka dapat akan semakin tinggi juga. Dan untuk tipsnya sendiri akan didapat oleh mereka tanpa ada potongan dari tempat karaoke-nya. Menurut siasatan awal, tips yang diperoleh oleh mereka itu mencapai RM1.000 hingga RM5.000 untuk 4 jam kerjanya. Enak banget ya, kerja cuma duduk-duduk, nyanyi-nyanyi, dapat ribuan ringgit lagi. Beda banget kan sama kita, kerja seharian, capek, pegel, diomelin sama orang, dapat RM100 pun enggak. Nasib ya, tapi nggak usah iri. Karena yang namanya rezeki itu nggak salah alamat. Insya Allah rezeki yang kita dapat itu berkah dan juga menjadi ibadah untuk keluarga kita. Amin. Oke, kita lanjut. Sedangkan 3 orang warga tempatan yang disyaki sebagai penjaga premis dan pengurus aktivitas ini juga sudah ditangkap. Kesemua yang ditahan secara pasti telah melakukan kesalahan di bawah Section 6(c)(1), yaitu tidak memiliki sebarang pas atau permit yang sah untuk berada di Malaysia. Kemudian kesalahan mereka tinggal lebih masa dan juga melanggar peraturan-peraturan imigresen, yaitu syarat pas yang ditetapkan. Sedangkan warga tempatan yang ditahan itu didakwa di bawah Section 56 Akta Imigresen karena melindungi warga asing tanpa izin. Kesemua tahanan warga asing dihantar ke Depo Imigresen Setia Tropika untuk siasatan dan tindakan hukum lebih lanjut. Jabatan Imigresen Malaysia mengesan ramai warga asing yang menyalahgunakan kemudahan untuk tinggal di Malaysia. Jabatan Imigresen Negeri Johor akan mengambil tindakan drastis untuk menutup ruang dan peluang berlakunya aktivitas tidak bermoral demi menjaga keselamatan, kedaulatan, dan ketentraman awam negara Malaysia. Rasain deh, ketangkep juga kan? Saya sih mendukung banget ya. Kalau tukang-tukang maksiat begini ditumpaskan dan dipenjara, biar rasain tuh akibatnya. Kalau berbuat jahat, emosi kan jadinya kita dengernya. Oke deh, semoga kita semua dilindungi ya dari orang-orang jahat yang hanya bisa menyakiti hidup kita. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian, saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.